untuk indikator 2 terkait dengan kebijakan internal peta rencana SPBE, instansi pusat atau pemerintah daerah. Nah, strukturnya juga masih sama, dimulai dari definisi, kemudian ada tujuan manfaat kebijakan, sampai tadi ada penjelasan ruang lingkup, referensi, dan kriteria pemenuhan levelnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, definisinya, peta rencana itu adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPB yang terintegrasi. Nah, tujuan manfaatnya ini diarahkan menuju ke arah kebijakan ya, dari sisi pengaturan muatan, kemudian pendelegasian tugas, sampai memastikan komitmen unit kerja atau perangkat daerah dalam menyelesaikan atau menerapkan kebijakan internal tersebut. Nah, ruang lingkupnya juga masih sama. Ini juga dari Permenpan RB 59 2020, Kepmen sama Pres juga ya. Jadi di awal ini adalah arahan yang diminta untuk tiap IPPD bisa diselesaikan. Jadi dari level 3, 4, 5. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah terkait dengan muatannya. Jadi muatan dari peta rencana itu nanti di dalam pasal-pasalnya berisikan terkait dengan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK. Nah, ini ada penjelasannya juga. Peta rencana SPBE nasional itu diturunkan dari arsitektur SPBE dengan RPJMN. Nah, sedangkan kalau nanti di Bapak Ibu, mungkin yang bagian instansi pusat, peta rencananya itu disusun berdasarkan peta rencana SPBE nasional dengan arsitektur SPBE instansi pusat dengan renstranya. Nah, untuk di pemerintah daerah, peta rencananya itu berdasarkan peta rencana SPBE nasional dengan arsitektur SPBE di pemerintah daerah dengan RPJMD. Nah, jangka waktu perbaikannya sendiri pun ini sama seperti arsitektur SPBE, jadi setidaknya 5 tahun, per 5 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan review juga bisa dilakukan paruh waktu dan akhir tahun atau waktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di IPPD. Nah, review ini sendiri biasanya dilakukan berdasarkan kalau ada perubahan ya, jika ada perubahan di arsitektur SPBE nasionalnya atau mungkin perubahan dari peta rencana SPBE nasional atau juga perubahan dari suatu rencana kerja di pemerintah atau renstra pusat atau daerah, atau juga dari hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang kita laksanakan ini. Jadi mungkin bisa terjadi perubahan juga. Nah, ini adalah referensi peta rencana SPBE. Jadi ini adalah referensi yang bisa Bapak Ibu berikan. Referensi yang bisa mungkin Bapak Ibu gunakan ya. Nah, terutama ini ada rancangan Permenpan RB yang sedang nanti akan ditandatangani terkait dengan peta rencana SPBE 2022 sampai 2024. Nah, ini mungkin bisa menjadi pedoman Bapak Ibu untuk penyelesaian dari sisi tata kelola. Nah, berikut adalah kriteria pemenuhan levelnya. Jadi kalau untuk level 1, keywordnya masih sama. Jadi kebijakannya itu masih belum ada, masih berupa konsep atau masih dalam proses pengesahan. Nah, level 2, kebijakannya sudah melakukan pengaturan sebagian muatan. Nah, level 3, kebijakannya itu setelah sudah ditetapkan juga, dia sudah mengatur keseluruhan muatan. Dalam hal ini muatannya yang tadi ada tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi SPB, keamanan SPB, dan audit TIK-nya. Nah, ini sudah mencapai level 3 bila di kebijakan Bapak Ibu sudah memuat hal seperti ini. Nah, untuk level 4, keywordnya di sini adalah ada informasi terkait dengan arah penerapan peta rencana untuk mengatur integrasi SPBE. Nah, jadi mungkin nanti di dalam kebijakan yang dimiliki oleh PPD Bapak Ibu, mungkin ada informasi seperti ini misalnya keywordnya. Jadi sudah ada pedoman dalam melakukan penyiapan pelaksanaan SPB yang terintegrasi misalnya. Nah, kalau sudah ada seperti ini sudah masuk ke dalam penjelasan yang integrasi ini ya, penerapan dalam mengatur integrasi. Tapi di level 4 itu juga selain ada kebijakan, muatan kebijakan yang seperti ini, diperlukan juga review dan evaluasinya. Jadi ada lagi dokumen reviewnya terkait dengan peta rencana. Jadi perlu Bapak Ibu sertakan untuk mendapat level 4. Nah, untuk level 5 juga masih sama. Jadi ini adalah tindak lanjut dari hasil review dan evaluasi sebelumnya. Di sini Bapak Ibu harus bisa memberikan kebijakan lama, dokumen hasil reviewnya, serta ada suatu kebijakan baru atau mungkin dokumen pendukung kebijakan yang sifatnya turunan ya, turunan kebijakannya. Tadi mungkin ada dokumen dari tata kelola atau manajemen, seperti mungkin kalau di sini dokumen peta rencananya misalnya, dilakukan update, atau mungkin tadi ada suatu SK-SK timnya misalnya, dan seterusnya.